Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami Waalaikumsalam warahmatullahi. baiklah kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas perencanaan jalan rel yang beranggotakan Muhammad Farhan, Niken Marfodewi, Muhammad Fadil, Janatul Aulia, Rozi Seftianda, dan Ari Setiawan. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama, perencanaan jalan rel. 1. Struktur jalan rel. Struktur jalan rel adalah struktur elastis dengan pola distribusi beban yang cukup rumit. Sebagai gambaran adalah tegangan kontak antar rel dan roda sekitar 6.503 km per cm kuadrat. A. Jalan kereta api secara umum. Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun dengan bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif atau kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri dan rangkaian kereta atau gerbong dirangkaikan dengan kendaraan lainnya. Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar karena sifatnya sebagai angkutan massal efektif. Beberapa negara berusaha memanfaatkan secara maksimal sebagai alat transformasi utama angkutan darat baik di kota, antar kota maupun antar negara. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Kepada Muhammad Farhan dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Baik, saya akan lanjutkan. B. Sejarah transportasi kereta api. Sebelum tahun 1800, alat angkut yang dipergunakan antara lain adalah tenaga manusia, hewan, dan sumber tenaga dari alam seperti angin. Pada masa itu, barang-barang yang dapat diangkut rata dalam jumlah yang kecil dan waktu yang ditempuh relatif lama. Namun setelah antara tahun 1800 hingga tahun 1860, transportasi telah mulai berkembang dengan baik karena telah mulai dimanfaatkan sumber tenaga mekanik seperti kapal uap dan kereta api, yang dimana mulai banyak dipergunakan dalam dunia perdagangan dan dunia transportasi. Dan kurang lebih pada tahun kisaran antara tahun 1860 sampai dengan tahun 1920 mulai dikemukakan alat transportasi lainnya seperti misalnya kendaraan bermotor dan pesawat terbang. Meskipun dengan banyak keterbatasan dari teknologi yang ada pada saat itu, namun pada masa itu pula angkutan kereta api dan jalan raya memegang peranan penting dalam pengangkutan secara massal antar daerah pada suatu wilayah. Kereta api mulai diperkenalkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda oleh sebuah perusahaan swasta yang mempunyai singkatan NV atau lebih dikenal dengan nama Duitsland Indisch Spoorweg Mich. Berdiri kisaran tahun, proyek pertama yang dibuat adalah jalur kereta api pertama dibangun pada 17 Juni, yakni jalur Kemijen sampai Tanggung Kabupaten Semarang saat ini. Jalur yang dibuat kurang lebih sepanjang oleh Gubernur Jenderal Baron Slot van der Belle. Kemudian tanggal 18 Februari tahun 1870, NISM membangun jalur umum Semarang Solo Yogyakarta. Dan tanggal 10 April tahun 1869, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Stadspoorwegen atau lebih dikenal dengan singkatan SS. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Farhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fadil. Kepada Fadil dipersilakan. Kemudian tenaga diesel yang diperkenalkan. Contoh-contoh awal yang dicatat dari motor pembakaran dalam untuk penggunaan kereta api termasuk prototip yang dirancang oleh William dan Pressman yang diuji oleh Sir William Thomson pada tahun 1888 yang menggambarkannya sebagai mesin minyak Pressman.
yang dipasang pada sebuah bogi yang dijalankan pada jalur kereta api, sementara untuk menunjukkan adaptasi mesin minyak untuk keperluan lokomotif. Pada 1894, mesin ganda 2 berdaya 20 HP dibangun oleh Pressman Brothers dan digunakan pada pelabuhan Hull Dock. Pada tahun 1906, Rudolf Diesel, Adolf Kloss, dan produsen mesin uap dan diesel Gebr. Sulzer mendirikan Diesel Sulzer Kloss untuk memproduksi lokomotif bertenaga diesel. Sulzer telah memproduksi mesin diesel sejak 1898. Perusahaan Kereta Api Nasional Rusia memesan lokomotif diesel dari perusahaan ini pada tahun 1909. Lokomotif bertenaga diesel pertama di dunia dioperasikan pada musim panas 1912 di jalur kereta api Winterthur Romanshorn di Swiss, tetapi tidak sukses secara komersial. Berat lokomotif dan daya mesin berturut-turut 95 ton dan 883 kW dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. Sejumlah kecil perwarupa lokomotif diesel diproduksi di sejumlah negara hingga pertengahan 1920-an. Sebuah terobosan signifikan terjadi pada tahun 1914 ketika Hermann Lem, seorang insinyur listrik General Electric, mengembangkan dan mematenkan sistem kontrol listrik arus searah yang dapat diandalkan. Pengembangan selanjutnya juga dipatenkan oleh Lem. Desain Lem menggunakan tuas tunggal untuk mengendalikan mesin dan generator secara terkoordinasi dan menggunakan tuas merupakan perwarupa untuk semua sistem kontrol lokomotif diesel elektrik. Pada tahun 1914, kereta rel diesel elektrik pertama di dunia diproduksi untuk Königsegg Staatseisenbahn oleh wagon fabrik Rastatt dengan peralatan listrik dari Braun, Boveri M. dan mesin diesel dari Swiss Sulzer AG. Ini dinomori dengan Det1 dan Det2. Penggunaan reguler pertama lokomotif diesel listrik adalah pada kegiatan pelangsiran. General Electric memproduksi beberapa lokomotif pelangsiran kecil pada 1930-an. Westinghouse Electric dan Baldwin berkolaborasi untuk memproduksi lokomotif pelangsir mulai tahun 1929. Pada tahun 1929, Canadian National Railway menjadi kereta api Amerika Utara pertama yang menggunakan mesin diesel dalam layanan lintas utama dengan dua unit, 5000 dan 9001 produksi Westinghouse. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Fadil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Niken. Kepada Niken dipersilakan. C. Komponen-komponen penyusun jalan rel. 1. Rel. Buka kurung batangan besi baja, tutup kurung. Batangan rel terbuat dari besi ataupun baja bertekanan tinggi dan juga mengandung karbon, mangan, dan silikon. Batang rel khusus dibuat agar dapat menahan beban berat. Akrelot dari rangkaian KA yang berjalan di atasnya. Inilah komponen yang pertama kalinya menerima transfer berat akselrod dari rangkaian KA yang lewat. Tiap potongan segmen batang rel memiliki panjang M untuk rel modern. Panjangnya hanya 5 sampai 15 meter tiap segmen.
Batang rel dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan berat batangan per meter panjangnya. Di Indonesia dikenal 4 macam batang rel, yaitu R25, R33, R42, dan R54. Misalkan R25 berarti batang rel ini memiliki berat rata-rata 25 kg per meter. Maka besar R makin tebal pula batang rel tersebut. Berikut ini daftar rel yang digunakan di Indonesia menggunakan standar UC. Dengan standar rel 25 yang berarti tiap 1 meter potongan rel beratnya adalah 25 kg. Rel 33 yang berarti tiap 1 meter potongan rel beratnya adalah 33 kg. Rel 41 yang berarti tiap 1 meter potongan rel beratnya 41 kg. Rel 42 yang berarti tiap 1 meter potongan relnya beratnya adalah 42 kg. Rel 50 yang berarti tiap 1 meter potongan beratnya adalah 50 kg. Rel 54 yang berarti tiap 1 meternya potongannya beratnya adalah 54 kg. Rel 60 yang berarti tiap 1 meter potongan relnya beratnya 60 kg. Perbedaan tipe batang rel mempengaruhi beberapa hal, antara lain 1. Besar tekanan maksimum yang sanggup diterima rel saat KA melintas, dan 2. Kecepatan laju KA yang diizinkan saat melewati rel. Semakin besar R, maka makin besar pula aksel oleh rel tersebut, dan KA yang melintas di atasnya dapat melaju pada kecepatan yang tinggi dengan stabil dan aman. Tipe rel paling besar yang digunakan di kecepatan yang tinggi. Tipe rel yang paling besar yang digunakan di Indonesia adalah UEC R54 yang digunakan untuk jalur KA yang lalu lintasnya padat, seperti lintas Jabodetabek dan lintas Trans Jawa. Tak ketinggalan lintas angkutan batubara di Sumsel, Lampung yang memiliki aksel load paling tinggi di Indonesia. Struktur jalan rel yang baik harus menjamin keamanan, kenyamanan, dan biaya yang optimal sehingga dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Kekakuan atau stiffness. Untuk deformasi vertikal, menggunakan indikator utama dari umur, kekuatan, dan kualitas jalan rel. Deformasi yang berlebihan dapat menyebabkan geometrik jalan rel yang tidak baik dan keausan yang besar di antara komponen-komponen struktur jalan. 2. Elastisitas atau resilience. Diperlukan untuk kenyamanan perjalanan kereta api, meredam kejut, menjaga patahnya as roda, getaran vertikal. Jika jalan rel terlalu kaku, seperti pemakaian bantalan beton, maka untuk menjamin ekstensibilitas diperlukan alat karet, rubber fence, yang dipasang di bawah kaki rel. 3. Ketahanan terhadap deformasi tetap. Deformasi vertikal yang berlebih akan cenderung menjadi deformasi tetap sehingga geometrik jalan rel menjadi tidak baik, dan pada akhirnya kenyamanan dan keamanan menjadi terganggu. 4. Stabilitas. Jalan rel yang stabil yaitu mampu tetap pada posisi semula, vertikal dan horizontal, setelah pembebanan terjadi. Untuk itu dibutuhkan mutu dan kepadatan yang baik, bantalan dengan penambat yang selalu terikat, dan drainase yang baik. 5. Adjustability. Jalan rel harus diatur untuk dikembalikan ke posisi geometri yang benar jika terjadi perubahan geometri karena beban yang berjalan. A. Struktur bangunan atas dengan komponen-komponen rel, penambat, dan bantalan. B. Struktur
balas, dan tanah dasar. Improv top grade. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Niken. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rozi. Kepada Rozi dipersilakan. Baik, kita masuk selanjutnya beban-beban yang bekerja pada struktur jalan rel. Yang pertama, gaya vertikal. Gaya vertikal adalah beban yang paling dominan dalam struktur jalan rel. Gaya ini menyebabkan defleksi vertikal. Defleksi vertikal adalah indikator terbaik dari kualitas, kekuatan, dan umur jalan rel. Yang kedua, gaya transversal dalam kurung lateral. Gaya ini disebut adanya gaya sentrifugal dan ketidakrataan geometrik jalan rel yang bekerja pada titik yang sama dengan gaya vertikal di rel. Gaya ini menyebabkan geseran pelat landas pada bantalan kayu sehingga dapat mengubah jalan rel, dan pada posisi tertentu dapat mengakibatkan loncatan roda keluar rel. Yang ketiga, gaya longitudinal. Gaya yang disebabkan oleh perubahan suhu pada rel di kereta api modern di mana dipakai rel panjang, long wheel and rail. Pada gaya longitudinal ini terjadi akibat geseran roda dan rel dan gaya akibat pengereman kendaraan rel. Next. Selanjutnya, data-data yang dibutuhkan dalam merencanakan jalan rel. Satu, kecepatan. Kecepatan rencana. Kecepatan rencana adalah kecepatan yang digunakan untuk merencanakan konstruksi jalan rel. Untuk perencanaan tersebut, jalan rel P rencana sama dengan 1,25 XP max sama dengan 1,25 X 90 sama dengan 112,5 km per jam. Untuk perencanaan peninggian, P rencana sama dengan CX. Next. Kita masuk ke kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum adalah kecepatan tertinggi yang diizinkan untuk operasi suatu rangkaian kereta pada lintas tertentu. C. Kecepatan operasi. Kecepatan operasi adalah kecepatan rata-rata kereta api pada peta jalan tertentu. Yang kedua, beban gandar. Beban gandar adalah beban yang diterima oleh jalan rel dari satu gandar untuk semua kelas. Beban gandar maksimum adalah 18 ton. Selanjutnya, peraturan dinas yang berhubungan dengan peraturan dinas nomor 10. Peraturan dinas nomor 10 yaitu peraturan perawatan jalan rel Indonesia PPJRI. B. Peraturan dinas nomor 10 B yaitu peraturan pelaksanaan pembangunan jalan rel Indonesia PPPJRI. C. Peraturan dinas nomor 10 C yaitu peraturan bahan jalan rel Indonesia PPJRI. Selanjutnya, standar jalan rel. Klasifikasi. Daya angkut lintas, kecepatan maksimum, beban gandar, dan ketentuan lain untuk setiap kelas jalan tercantum pada tabel yang tertera di bawah. Okay, next. Jadi kecepatan rata-rata yang kelompok kami ambil dari 20 sampai 90 km per jam, memakai kecepatan 20 km per jam dengan panjang jalan rel yaitu 217 meter. Next. Terima kasih kepada Rozi.
Baiklah, inilah kesimpulan dari presentasi kami. Jadi kecepatan rata-rata yang kelompok kami ambil yaitu 20 km per jam, memakai kecepatan 20 km per jam dengan panjang jalan rel yaitu 217 meter. Itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.